Di sana itu loncang, cabai. Gunung Lor semakin padang hari ini, cukup lumayan padang. Ini jalan menuju Desa Wekas. Padang ini. Tuh mantap pokoknya pemandangannya. Itulah pemandangan Ngalasiton. Ngalasiton, Serowah. Itu pertanian semua di sana. Itu loncang terus pemandangannya itu loncang. Petani loncang semakin jaya hari ini, soalnya harga loncang cukup lumayan mahal. Cukup lumayan. Mantap guys. Mau kemana guys? Mau mengalas. Mengalas, wah mantap. Lagi ngalas. Ini Bengkol Bengkol Siton. Ini jalan tembusnya ke Jenggil. Jalan ini tembusnya ke Jenggil. Tuh ada orang alas. Asli orang berangkat ngalas. Ngalas nggak kuat. Susah, tanjakan guys, tanjakan. Itu istri saya lagi blesetin loncang. Merumat loncang itu. Saya Muhammad Alif lagi makan Salome. Ikut ibu sama bapaknya ke lahan, ikut saya. Itu dua itu. Muhammad Alif. Orang kampung saya masih kecil kayak gini pada ikut ke lahan, soalnya takut kalau main di rumah sendirian gitu. Lagi makan. Senyum. Jangan lupa share, subscribe. Tuh Muhammad Alif. Ini kelahiran Kalimantan, ini anak saya asli kelahiran di Kalimantan, Borneo, PT Borneo. Ini saya udah lama di kampung. Blesetin loncang. Ini cara merawat loncang nih. Cara merawat loncang. Ini pemandangannya bagus di sini. Pemandangan. Kuno hai. Hari ini semakin padang, cuaca gunung itu semakin terang. Pagi-pagi ini cocok ini buat cari pemandangan yang enak. Tuh dorong cross. Nampak tuh 2, 3. Tuh, nampak. Cuacanya bagus di sana. Sangat lumayan bagus. Nanti saya mau kerja, istri saya udah ngomel-ngomel sama saya. Itu gunungnya itu gunung ini gunung Sumbing. Dari tempat saya dekat lah, Gunung Sumbing itu udah dekat itu. Di sana gunung anaknya Gunung Sumbing itu. Tuh di sebelah sana, di Kulon sana. Tuh di sana Gunung Keruak. Itu perlahanannya
hijau-hijau loncang semua di sini. Itu pertaniannya loncang, kebanyakan daun loncang itu daun. Ini cara pertanaman loncang. Diblesetin dulu, habis diblesetin diresikin, nanti diemes, habis diemes nanti diobat biar enggak ada hamanya, nanti kelihatan bagus, kelihatan cakep. Itu istri saya lagi membleseti juga, itu membersihkan rumput di situ. Terus ini saya lagi blesetin, wong tadi dimarahin sama istrinya kalau cuman dolanan HP terus saya ikut bekerja, siapa tahu jadi bagusnya loncang saya. Ini caranya itu dekem terus yang dungkluk, bedulin rumputnya itu dibedulin nanti biar kelihatan resik, biar nanti bakul sayur senang melihat sayur saya baru saya adol buat nyedakoin anak istri saya. Memang hidup saya setiap hari kayak gini, kerjanya di lahan sedikit lah. Paling penting kita syukur kepada Allah, soalnya rezeki itulah milik Allah. Kita pun tinggal ngelantarin aja, tinggal berusaha, kita berjuang untuk mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Paling penting kita lihat bawah, jangan lihat atas. Soalnya orang kecil seperti saya ini, orang sedang seperti saya ini, kalau kita lihat di atas, kita nggak mungkin bisa. Soalnya kita ini terbuat dari tanah, kita pun memakan hasil tanah, yaitulah sayuran kita yang menyukupi berhari-hari kita makan. Sama anak istri saya rela berjuang untuk merawat tanaman saya. Meskipun sekarang harganya mudun, tapi tetap saya upeni loncang ini, karena loncang inilah alhamdulillah bisa saya makan berhari-hari. Kita jual harganya berapapun kita tetap syukuri, soalnya loncang inilah hasil keringat saya sendiri sama istri saya. Semoga aja Allah tetap memberi saya sama anak istri saya kewarasan, kesehatan, diberi panjang umur, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Meskipun tampangnya kayak gini, saya tetap berusaha berjuang untuk bekerja. Meskipun saya ini orang gembeng, orang cuman tidur, tapi setiap saya kelelahan tetap saya bekerja. Ya kayak inilah hasil kerja saya, blesetin loncang. Terus saya lagi istirahat dulu, soalnya lambung saya ini udah pegel, pokoknya udah lumayan pegel. Saya buat udut lintingan, soalnya kalau nggak linting itulah pemborosan, karena rokok sekarang ini udah mahal. Yang lebih murah itulah baku, karena baku itulah baku lintingan yang dikasih sama kemenyan, itu bisa menikmatkan sentuh rasa di dada. Buat kita slow nyantai dulu biar tenaga kita fit. Nanti kalau tenaga kita udah fit, barulah saya berangkat lagi, saya bleseti. Soalnya kalau kelamaan jagung nanti dimarahin istri, saya diomel-omelin. Mending saya cepat yang linting, paling penting jadi. Kalau udah jadi baru saya udut, saya rasain betapa nikmatnya hidup di dunia ini.
merasakan sentuhnya alam ini, rokok ini yang terbuat dari hasil tembakau di Pulau Jawa, Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Saburan, Kelurahan Banyumudal. Inilah pada ngelinting tembakau semua, karena tembakau inilah nikmat rasanya kalau kita ngelinting pas udah kerja, istirahat kerja, barulah kita rokok. Soalnya rokok itulah bisa menenangkan hati dan pikiran kita, santai, slow, paling penting gak meletre. Inilah rasa rokok terbuat dari tembakau kasih kemenyan. Rasanya itu segar, tapi sayang mati-mati terus. Habis ngerokok saya kerja dulu ya. Belah Dimburi itu kewalik kado saya, soalnya saya gugup tadi malam, bangun tidur langsung saya belum meraup, saya langsung berangkat kerja. Makanya kado saya sampai kewalik kayak gitu, namanya orang gendeng itu kayak gitu. Tapi tetap berusaha, meskipun orang gila, orang gendeng, tetap bersabar. Soalnya setiap orang gendeng itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Terus saya bekerja lagi, bekerja sambil saya udut, sambil saya didil-didilin itu loncangnya yang boret-boret, pinggirnya itu yang ada ulat-ulatnya itu, ada penyakitnya itu aku buangin biar nggak nular. Ya ibarat penyakit manusia aja, kalau kita nggak diatasi sejak pertama kita kena, nanti kita bisa menyebar ke seluruh tubuh. Makanya setiap penyakit itu kayak penyakit sayur aja, penyakit sayur busuk satu itu semuanya akan busuk, banyak yang busuk, banyak yang sakit. Manusia pun kayak gitu, kalau kita nggak terlalu nyantai pas kita sakit, kita nggak diopeni, nggak diurus dulu, nggak diobatin, nanti malah sakitnya menular-nular kayak gitu. Makanya setiap orang itu harus syukur dan harus sabar menjalani ujian. Setiap kita jalani itu pasti ada ujiannya. Sekarang orang itu banyak yang sakit karena apa? Itulah ujian Allah, karena kita pas masih sehat, masih kita diberi kesehatan, keselamatan di dunia ini, kita pun tetap selalu bersyukur, tetap selalu bersyukurlah, bersabar menjalani ujian. Ada yang diuji sederhana, ada yang diuji kaya, ada yang diuji sakit, ada yang diuji nggak ada uang. Karena uang itu ya kadang ada yang sedikit, ada yang banyak. Kita pun manusia nggak bakal sama. Makanya ada orang yang kaya menghina orang miskin. Janganlah menghina orang itu, karena orang itulah sama-sama kita malunya Gusti Allah. Makanya setiap Allah itu mengasihi kita, orang itu satu, tapi jalan hidup kita nggak mungkin sama. Ada yang jalannya pincang, ada yang jalannya jejak, ada yang normal, ada yang nggak normal, ada yang nggak punya kaki, ada yang punya kaki. Itu manusia, itu banyak kekurangannya, itulah manusia. Makanya setiap hidup kita di dunia ini, janganlah kita selalu berputus asa, tetap kita bersemangat untuk bekerja. Namanya orang perantau, kalau kita nggak kerja, anak istri kita mau makan apa? Soalnya kita meskipun kerja sedikit-sedikit, itulah mungkin rezeki kita. Karena rezeki kita ini kalau kita nggak dijalanin, kita nggak diusahakan, kita kapan kita akan dapat uang banyak, cita-cita kita tercapai. Karena setiap hidup manusia itu mempunyai cita-cita. Cita-cita itu pasti ada. Sekarang ada yang kaya, gak mungkin besok kita kaya. Sekarang kaya, besok miskin, gak tahu namanya manusia itu. Karena kalau kita masih diberi harta yang banyak, kita harus sering-sering bersedekah. Karena bersedekah itulah bisa menitipkan kita ke surga, dititipkan ke surga di alam sana nanti. Di dunia kita cuman minum dan makan. Kalau kita ngelih madang, kalau kita gerenggam ngombe. Itulah manusia, karena kesenangan hidup manusia itu pasti selalu ada. Contohnya saya senang
bercari hiburan di tengah-tengah malam, tapi baru aja saya berangkat sering saya digoda, sering saya dihina. Orang gila, memang tampang saya orang gila, tetap saya terima. Soalnya yang menghina itu gak mungkin yang menghina saya itu orangnya bagus. Saya aja orangnya memang salah, orang yang sering salah itu aku rumasain salah, karena kesalahan manusia itulah milik saya sendiri. Saya pun setiap hari serba salah, serba kurang. Itulah hidup manusia, karena manusia itu nggak sewajarnya, nggak senormalnya, karena manusia itu nggak bakal normal. Setiap di hidup kita itu pasti ada masalahnya, ada ujiannya, ada rintangannya. Contohnya aja saya ini memang orang gembel, saya ini orang yang jelek di desa saya, tapi saya tetap berusaha membuat kebaikan di dalam hidup saya. Meskipun dipandang saya ini memang orang jelek, memang aku rumasain saya ini orang jelek, soalnya saya ini orang yang nggak benar, orang yang salah saya gitu. Inilah istri saya lagi menggendong anak saya, sambil kerja sambil menggendong. Betapa sakitnya orang tua untuk merawat anak-anaknya pas masih kecil kayak gini, ikut kelahan. Dia kalau udah ngantuk, udah nangis, kita minta gendong sama ibunya. Gak mungkin minta gendong sama bapaknya, pasti ibu yang dicari. Soalnya surga itu ada di telapak kaki ibu, karena ibu itu surga kita, surga anak-anaknya. Makanya kasih sayang orang tua terhadap anaknya itu lumayan besar. Nantinya anaknya itu nggak perhatian sama ibunya, itu salah. Setiap ibu itu harus dikasih sayangin. Kalau kita udah besar, kalau kita udah bisa mencari uang, kita hormatilah ibu, jangan kita merendahkan ibu, karena ibu itulah surga kita katanya. Kalau melihat dari perjuangannya ibu itu ya cukup lumayan besar. Kerja setengah mati, masih digendong anaknya, digendong bapaknya pun nggak mau. Soalnya kalau disuruh sama bapaknya itu biasanya kalau anak itu jarang-jarang ada yang mau gendong sama bapaknya. Soalnya yang gendong itu bisanya ibulah yang menggendong anaknya. Kalau bapak itu nggak bisa menggendong anaknya. Kalau bapak itu cuman membopong aja. Itu sayalah salah. Setiap saya ini hidup yang setiap hari saya lampai itu semuanya salah, karena saya ini orang yang disalahkan. Saya salah sama diri saya. Soalnya setiap perjalanan hidup saya ini semuanya akan lewat jalan yang salah, karena kesalahan manusia itulah ada. Tinggal kita menyadari betapa salahnya hidup di dunia ini. Saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang jelek. Saya setiap saya di kampung sini selalu dihina, dikatain orang gila, dikatain orang yang gak waras tapi saya tetap berusaha berjuang untuk membenarin hidup saya. Saya sama istri saya tetap berjuang di lahan untuk menyapai cita-cita saya. Semoga Allah memberi saya rezeki yang banyak, memberi kesehatan badan saya dan badan istri saya dan anak-anak saya. Semoga yang nonton YouTube ini, semoga Allah memberi kesehatan, kewarasan, diberi panjang umur, banyak rezekinya. Yang sakit disembuhkan, yang banyak hutangnya dilunaskan ya Allah. Semoga Allah memberi rezeki yang manfaat, memberi kesehatan yang manfaat, itunya nanti akhirat.